Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam desain penelitian kuantitatif. Nah, pada materi ini terdapat 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen ini terbagi menjadi 2, yakni pre-post control group design dan post-test control group design. Kemudian yang kedua ada desain penelitian korelasi. Dan yang terakhir yakni desain penelitian survei. Nah, untuk lebih lanjut, simak video berikut. Nah, yang pertama, pre-post control group design adalah jenis desain eksperimental yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi seperti periklanan. Desain ini mencangkup kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dan variabel diukur pada kedua kelompok sebelum intervensi disebut dengan pre-test dan setelah intervensi disebut dengan post-test. Kelompok kontrol tidak menerima intervensi, dan sedangkan kelompok eksperimen menerima intervensi yang diuji seperti iklan. Nah, jadi pada penelitian ini, peneliti membagi subjek menjadi 2 kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan treatment, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak mendapatkan treatment. Nah, kemudian kedua kelompok diukur pada variabel dependen sebelum atau disebut dengan pre-test dan setelah atau disebut dengan post-test. Nah, kemudian perbedaan hasil post-test antara kedua kelompok menunjukkan efek perlakuan. Nah, sebagai contoh kita memiliki judul penelitian yaitu pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk desainnya sendiri terdiri dari kelompok eksperimen, yakni kelompok eksperimen diberikan metode pembelajaran Jigsaw. Nah, sedangkan pada kelompok kontrolnya diberikan metode pembelajaran tradisional. Nah, kemudian untuk pengukurannya, hasil belajar siswa diukur sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian, untuk analisis datanya, dibandingkan hasil belajar kedua kelompok untuk melihat pengaruh metode Jigsaw tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan desain penelitian. Yang pertama yaitu responden dibagi secara acak menjadi 2 kelompok atau lebih. Satu kelompok sebagai kelompok perlakuan dan kelompok lainnya yaitu kelompok kontrol sebagai pembanding. Yang kedua yaitu sebelum perlakuan, pada semua kelompok itu dilakukan pengukuran awal atau yang disebut dengan pretest, yaitu untuk menentukan kemampuan atau nilai awal responden sebelum perlakuan. Yang ketiga yaitu pada kelompok perlakuan dilakukan intervensi sesuai dengan protokol, dan pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi atau dilakukan intervensi standar. Yang keempat yaitu setelah dilakukan perlakuan, maka dilakukanlah pengukuran akhir yaitu pretest pada semua kelompok untuk menentukan efek dari perlakuan tersebut. Desain penelitian yang kedua yaitu desain penelitian korelasi. Desain penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih tanpa berusaha untuk mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Adapun ciri-ciri dari desain penelitian korelasi itu ada 5. Yang pertama yaitu penelitian korelasi ini melibatkan manipulasi atau kontrol seperti penelitian eksperimen. Maksud dari manipulasi itu adalah untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua yaitu peneliti dapat melakukan penelitian yang mencangkup banyak variabel. Yang ketiga, pengumpulan data-data dari variabel yang diteliti dapat dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan kuesioner. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel kriteria dan variabel prediktornya. Variabel prediktor adalah variabel yang dipakai untuk memprediksi. Yang terakhir yaitu korelasi antara skor untuk setiap pasangan variabel dihitung dengan menggunakan statistika.
dan setiap responden menerima skor untuk setiap variabel yang disurvei. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain penelitian korelasi. Yang pertama yaitu variabel yang diteliti itu relatif rumit dan tidak dapat dieksperimenkan dan tidak dapat dimanipulasikan. Yang kedua yaitu mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi yang realistik. Yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicapai adalah positif atau negatif, signifikan atau insignifikan. Yang keempat yaitu suatu variabel disebut variabel bebas atau independen dan disebut variabel terikat atau dependen. Adapun macam-macam dari desain penelitian korelasi ada 3. Yang pertama yaitu penelitian hubungan relasional atau yang disebut dengan korelasi sederhana, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu penelitian prediktif, yaitu untuk lebih fokus pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu penelitian multivariat, yaitu untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu tujuan dari desain penelitian korelasi. Yang pertama yaitu untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Yang kedua yaitu untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan atau signifikan atau tidak meyakinkan yang disebut dengan insignifikan. Nah, yang terakhir ada desain penelitian survei. Desain penelitian survei adalah penelitian yang menggunakan sampel dari populasi untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya ada karakteristik ilmiah penelitian survei. Yang pertama ada logis. Karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh penelitian survei adalah kelogisan. Kemudian yang kedua ada deterministik. Dampak dari cara berpikir logis tersebut pada penelitian ini harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membentuk hipotesis untuk dibuktikan. Kemudian yang ketiga ada general. Nah, maksudnya itu penelitian survei dalam penelitiannya menggunakan sampel. Tidak dimaksudkan hanya sebagai menjelaskan sampel yang dimaksud, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. Nah, kemudian yang keempat ada parsimonius. Penelitian survei dianggap hemat dengan beberapa hal. Pertama, guna meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya melalui pengambilan sampel. Kedua, untuk meneliti fenomena yang sulit dalam kehidupan banyak unsur yang saling berkaitan, seorang peneliti dapat menggunakan kerangka berpikir yang dimodelkan dari hubungan antar variabel. Nah, yang ketiga, untuk menganalisis data, peneliti bisa menggunakan mesin ataupun komputer sehingga analisis dapat dilakukan dengan efisien. Dan yang terakhir ada spesifik. Penelitian survei dianggap spesifik dikarenakan sebelum pengambilan data, peneliti harus menyusun pengertian operasional pada variabel yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian survei yakni sebagai berikut. Yang pertama, guna mendapatkan informasi aktual secara rinci yang merencanakan gejala yang ada. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi suatu permasalahan atau memperoleh justifikasi keadaan dan kegiatan yang sedang berjalan. Yang ketiga, guna mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh responden yang menjadi sasaran penelitian dalam menyelesaikan masalah sebagai bahan penyusun terencana dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah dalam penelitian survei, yang pertama yaitu menyusun perumusan masalah. Jadi peneliti di sini harus merumuskan masalah secara jelas, ringkas, dan spesifik.
Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan penelitian. Di sini peneliti harus menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kemudian tujuan yang dibuat harus sejalan dengan rumusan masalah. Nah, peneliti juga harus menentukan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan dan mengidentifikasi variabel penelitian. Jadi, peneliti harus mampu mengidentifikasi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kemudian, peneliti juga harus mendefinisikan variabel secara operasional. Nah, kemudian peneliti juga harus menentukan jenis dan skala variabel yang digunakan pada penelitian. Yang keempat yaitu menyusun langkah kerja. Jadi di sini peneliti harus merancang langkah-langkah penelitian secara sistematis. Kemudian peneliti juga harus menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi dan sampel. Jadi peneliti harus memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian, peneliti juga harus menentukan sampel penelitian yang representatif. Selanjutnya, menyusun instrumen penelitian. Jadi, peneliti harus mengembangkan instrumen penelitian yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Kemudian, ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini peneliti melakukan uji coba instrumen untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya dari kuesioner yang telah dibuat. Kemudian peneliti juga melakukan revisi instrumen berdasarkan hasil uji coba tadi. Hasil uji coba yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian, pengambilan data primer. Di sini peneliti harus mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Kemudian peneliti juga harus memastikan data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Kemudian ada tabulasi dan analisis data. Jadi di sini peneliti harus mengolah data primer dengan tabulasi dan analisis statistik. Nah, selanjutnya yaitu peneliti juga harus menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirancang. Kemudian ada interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Di sini peneliti menginterpretasikan hasil analisis data secara logis dan sistematis. Kemudian peneliti juga menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Desain penelitian survei memiliki pendekatan, yakni deskriptif sederhana, cross-seksional, dan longitudinal. Yang pertama, desain deskriptif. Desain deskriptif juga dikenal sebagai desain one-shot survey. Adalah desain yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu. Data diperoleh melalui self-report atau laporan diri dari responden. Desain ini tidak menyimpulkan hubungan atau kausalitas. Desain deskriptif komparatif membandingkan kondisi atau perilaku dari beberapa kelompok. Perbedaan antar kelompok dapat dikaitkan dengan variabel demografis seperti jenis kelamin, usia, tingkat kelas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada desain longitudinal. Nah, desain longitudinal mengumpulkan data dari subjek atau partisipan selama periode waktu tertentu. Desain ini bertujuan untuk mengamati perubahan, perkembangan, atau tren dan memahami hubungan variabel-variabel seiring waktu. Dan yang terakhir ada desain cross-seksional.
Desain cross-seksional ini bermanfaat untuk mempelajari karakteristik populasi atau sampel pada satu waktu. Jadi, desain ini memiliki berbagai jenis yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, yakni yang pertama ada mengevaluasi tindakan, sikap, dan keyakinan saat ini. Kemudian yang kedua, membandingkan sikap, keyakinan, pendapat, dan praktik dari dua atau lebih kelompok. Yang ketiga, mengukur kebutuhan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Yang keempat, mengevaluasi program. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian skala besar.